Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan. Setelah tadi kita mendengar kisah pejuang mimpi kita yang pertama, Kak Eva. Kali ini kita akan berkenalan dan juga menggali lebih dalam apa mimpi dari pejuang mimpi kita. Yang kedua, serta apa yang dilakukannya untuk sesama. Kali ini segera kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Awalnya sih waktu itu di Dan Mogot, saya pulang kerja dari daerah Green ke tempat tinggal di Cengkareng. Waktu itu masih pakai sepeda goes. Saya begitu belok ke jalan Dan Mogot mengarah ke Cengkareng, saya di pinggir jalan itu banyak melihat paku-paku berserakan. Hari berikutnya saya pulang lagi di tempat yang sama, itu melihat lagi paku. Saya turun dari sepeda, saya comotin pakai tangan satu-satu. Setiap hari saya pikir, kok ini setiap hari paku ada terus. Saya mikir, mungkin ini ada faktor kesengajaan kata saya. Ya emang sih waktu awal-awal sih sempet nggak setuju karena tantangan dari itu banyak. Apalagi Bapak sering banget, bukan cuma ancaman tapi memang secara fisik pun udah pernah dia alamin gitu. Waktu itu kan belum difasilitasi dengan rompi keamanan gitu, jadi mereka nggak paham. Tapi karena sekarang udah terbentuknya komunitas, jadi mereka udah paham gitu. Baik, Mas Ferdi dan para Dewan Juri, kali ini saya sudah hadir bersama pejuang mimpi kita. Yang kedua ada Bapak Rohim. Bapak apa kabar? Baik. Baik Pak, semangat malam hari ini Pak. Ini saya lihat-lihat Bapak bawa apa nih Pak? Ini bawa contoh ranjau hasil tadi pagi, ini saya ambil sedikit. Ini yang tadi pagi Bapak ambil dari jalan, hasil Iya, razia betul. Bapak ya. Luar biasa. Mungkin terlihat sederhana tapi ini benar-benar bisa menyelamatkan banyak nyawa pengguna jalan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rohim. Pak, ini kan Bapak menjalaninya benar-benar begitu ikhlas dari kesadaran Bapak sendiri. Lalu Bapak datang ke panggung Mimpi Jadi Nyata pasti membawa mimpi yang besar. Apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya. Alat untuk kegiatan kami ya, pokok pertama itu magnet. Magnet yang bagus ini seperti ini, magnet neodymium, alat utama untuk menyapu ranjau. Juga alat lainnya seperti keadaan sekarang musim hujan itu kita untuk perlengkapan ini seperti jas hujan, itu sangat perlu sekali untuk menunjang kegiatan di lapangan. Juga untuk kegiatan malam hari seperti senter, karena beberapa ruas jalan itu masih belum ada lampu, di titik rawan ranjau kadang-kadang itu gelap. Jadi kalau kita ada alat seperti senter itu sangat membantu sekali. Juga ada seperti untuk malam hari itu lampu lalin untuk tanda ketika kita kegiatan, jadi pengendara itu melihat keadaannya kita. Baik, kalau dilihat sih alatnya sederhana ya, tapi ini luar biasa karena tidak bergerak sendiri, banyak teman-teman juga Iya, ya betul. yang merazia Rancor Paku ini. Bapak sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak malam hari ini? Siap. Silakan maju 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama Pak Rohim melakukan sapu bersih ranjau Paku ini? Ya, saya mulai aktif menjadi relawan penyapu ranjau itu dulu dari tahun 2010. Kebetulan lama waktu ya? itu saya sendiri berawal dari Jakarta Barat. Setelah berjalan akhirnya saya ada dari warga sekitar yang peduli dan ikut bergabung. Dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak banyak, ada sekitar 35 sampai 40 anggota dari seluruh wilayah Jakarta, Bekasi dan juga Tangerang.
Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Orang-orang seperti Pak Rohim ini tidak pernah terdengar kisahnya dan malam hari ini kita akan mendengar kisah Pak Rohim ya, agar masyarakat juga tahu apa yang Pak Rohim lakukan. Pak Rohim sendiri kegiatan sehari-harinya apa? Kebetulan saya kerja jadi supir. Jadi supir. Supir pribadi di salah satu keluarga. Jadi Oke. Sampai sekarang masih? masih. Masih. Jadi kegiatan Bapak lakukan sepulang kerja, malam? Sebelum Oh, sebelum. pagi-pagi setelah subuh saya siap-siap melakukan penyapuan ke jalanan. Kadang bertemu teman yang lain ketemu di jalanan. Setelah selesai penyapuan baru berangkat ke tempat kerja. Sekitar jam 7:30-8 ke tempat kerja. Sudah ke tempat kerja. Pak Rohim ini pakai masker bukan karena lagi sakit. Tapi Pak Rohim ini harus menjaga identitasnya karena pernah banyak mendapatkan ancaman dan juga intimidasi. Mungkin ceritakan kepada kita nih Pak, selama 13 tahun nih menjalani Sapu Bersih Ranjau Paku ini, apa saja tantangan yang dihadapi? Ya, terima kasih. Kegiatan kami di lapangan ini memang cukup berisiko. Sangat berisiko, baik dari oknum pelaku penebar ranjau maupun kita namanya di jalanan itu rawan sekali laka dari kendaraan. Dan yang paling kita takutkan itu dari oknum, bahkan dulu saya pertama kali aktif di Daan Mogot itu pernah dikeroyok 2 orang. Waduh. Ketika lagi melakukan penyapuan itu pengendara sepeda motor berboncengan, saya lagi jongkok ditendang sama pengendara tersebut. Tapi tidak sampai fatal, keburu pengendara pengendara itu berhenti untuk membantu. Bahkan ketika penyapuan di wilayah pusat, daerah Jakarta Pusat, ditabrak kendaraan roda sampai kepala mendapat 12 jahitan juga. Waduh, jadi cukup beresiko ya Pak ya? Beresiko. Oke. Sekarang kita beri kesempatan juri ya Pak Rohim ya. Ibu Santitio mungkin mau menanggapi atau bertanya kepada Pak Rohim, silahkan. Selamat malam Pak Rohim. Malam Bu. Ya. Dari saya singkat aja nih Pak. Ini pekerjaan Bapak nih pekerja mulia yang udah berisiko tinggi ya Pak ya. Terima kasih. Titik yang paling rawan ya Pak ya, di daerah mana ya? Terima kasih. Titik yang paling rawan saat ini itu sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto mulai dari depan gedung BPKRI sampai dengan flyover Pancoran itu yang paling rawan. Setelah itu ruas Jalan MT Haryono tempat mengarah Cawang. Itu yang paling rawan karena kami yang rutin patroli itu di jalur itu. Itu sekarang itu bukan paku lagi. Dari jari-jari payung. Dari rangka payung dipotong-potong, itu sangat berbahaya sekali karena jenis ban tubles pun bisa gembos. Bahkan kendaraan roda 4, mobil juga bisa. Itu yang paling berbahaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Santi. Mungkin Bu Ella ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rohim? Selamat malam Pak Rohim ya. Saya juga mengendarai mobil sendiri. Pernah juga ketusuk paku. Tapi puji Tuhan mobilnya tidak kempes. Jadi saya jalanin karena mobilnya itu harus diam baru bisa kempes, kecuali macet. Jalan di Indonesia ini kan apalagi di Jakarta yang Bapak bilang di Gatot Subroto, MT Haryono, daerah rawan macet ya. Iya betul. Apakah Bapak ketika menyusuri Ranjau Paku itu dalam keadaan kalau Bapak bilang tadi kan di subuh pagi hari, mungkin jalanan masih sepi ya. Betul. Kalau jalanan di jalan raya itu kan rame, mobil kenceng-kenceng gitu kan. Apakah Bapak jalan mencari ranjau pakunya itu hanya di pinggir-pinggir? Biasa kan mereka suka sebar ke tengah ya. Nah untuk mengambil-ngambil yang di tengah itu kan kalau melihat dari alat Bapak kan dengan keterbatasan ya. Terus Bapak berjalan kaki atau naik sepeda motor kalau untuk ngambil yang di tengah-tengah? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk teknik penyapuan ini memang kita ada tekniknya. Ketika melakukan penyapuan, penyapuan itu biasa kita udah hafal titiknya. Kita sudah hafal titiknya. Nanti kita penyapuan di jalur sisi kiri, jalur lambat dulu penyapuan. Ketika ada ranjau di jalur tengah, kita lihat sikon kendaraan dari belakang. Kita tidak membelakangi, jadi kita menghadap ke sana ke arah kendaraan. Jadi sewaktu-waktu kendaraan nyelonong kita bisa menghindar. Dan biasanya kalau 2 orang itu kita bagi tugas. Ada yang bagian mengarahkan kendaraan, ada yang bagian penyapuan. Karena ranjau itu awalnya biasanya ditebar di jalur tengah.
Itu selalu jalur tengah. Setelah itu baru tersebar ke sisi kiri dan sisi kanan. Setelah kita melakukan satu jalur kita sapu bersih, baru ke jalur tengah. Itu jalur tengah kita harus ekstra hati-hati. Makanya kalau pagi-pagi kendaraan masih jarang, masih belum ramai. Kita sapu semua jalur, sisi kiri, tengah dan jalur sisi kanan. Kita lakukan penyapuan seperti itu tekniknya. Baik, terima kasih Pak Rohim. Ya, Semangat terus ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Memang pekerjaan yang dilakukan Pak Rohim ini penuh tantangan dan juga beresiko. Tapi dengan keteguhan hati dan juga keikhlasan, Pak Rohim hari demi hari terus melakukan apa yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik dan juga keamanan untuk para pengguna jalan. Bagaimana kisah lanjutan dari Pak Rohim? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan pejuang mimpi kita yang kedua yaitu Pak Rohim. Pak Rohim berprofesi sebagai supir pribadi tapi kegiatan mulia lainnya yaitu melakukan sapu bersih ranjau paku di jalanan. Dilakukan hari demi hari bersama dengan teman-teman lainnya para relawan dari Saber. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak Rohim mengenai komunitas Saber ini sendiri atau sapu bersih ranjau paku. Ini bagaimana perekrutan relawannya Pak? Sekarang udah ada 35 anggota katanya tadi ya? Ya, anggotanya sekitar 35 anggota keseluruhan. Perekrutan relawan ini gimana Pak Rohim bisa mendapat teman-teman yang mau membantu untuk kan tidak dibayar Pak setiap hari malah keluar ongkos untuk membersihkan ranjau-ranjau paku di jalan? Ya, untuk perekrutan anggota kebetulan saya ada beberapa media sosial, itu teman-teman yang gabung biasanya DM ke saya. Itu banyak sekali yang DM ke saya, Pak Rohim saya mau gabung menjadi relawan anggota penyapu ranjau, syaratnya apa Pak? Nah syaratnya apa nih Pak? Terus saya jawab, untuk menjadi relawan penyapu ranjau itu tidak ada syarat khusus. Yang penting sehat jasmani, sehat rohani, mau meluangkan waktu untuk kegiatan sosial menyapu ranjau paku di jalanan. Kalau tadi Pak Rohim cerita itu biasanya subuh. Betul. Malam juga melakukan juga atau gimana Pak? Ya, kadang-kadang malam hari juga bergantian. Anggota yang lainnya yang bisa keluar malam bergantian dan biasanya itu selalu komunikasi via WhatsApp group biasanya. Hanya bergerak di ibu kota atau sampai sedikit keluar dari Jakarta? Kebetulan kemarin itu untuk wilayah Bekasi juga rawan sekali. Wilayah Bekasi. Di mana di Bekasi yang rawan Pak? Itu Bekasi itu dari sekitar Harapan Indah, mulai dari Bekasi, Cakung sampai Harapan Indah juga ada. Kebetulan di sana juga ada anggota relawan yang aktif untuk menyapu ranjau. Jadi Bapak mempergunakan magnet, itu magnetnya jenis khusus atau magnet? Ini kebetulan ini magnet kecil-kecil juga cabai rawit, ini magnet neodymium, ini bagus sekali karena daya sedotnya cukup kuat. Ada juga yang dari magnet yang bulat seperti donat, itu bekas speaker, tapi itu masih kalah sama ini. Yang itu juga yang bekas speaker kadang-kadang suka pecah. Ada anggota yang punya juga itu kelindas itu bisa pecah. Bisa pecah. Baik, jadi memang mempergunakan magnet khusus ya Pak ya, agar kemampuan untuk menarik pakunya itu juga lebih kuat gitu ya. Betul. Baik Pak, semoga apa yang diharapkan mimpi Bapak bisa menjadi kenyataan. Terima kasih. Ini waktu saya berikan untuk Pak Rohim untuk meyakinkan para dewan juri. Nah, yakinkan lagi agar yang diperlukan ini bisa menjadi kenyataan. Silahkan. Terima kasih, kegiatan kami di lapangan ini memang sangat berisiko, baik dari diduga dari pelaku penebar ranjau juga dari adanya laka. Kalau kita mesti ekstra hati-hati itu, makanya tetap sampai saat ini saya bersama teman-teman untuk kenyamanan masyarakat pengguna jalan terus aktif untuk membantu masyarakat setiap hari sebelum kegiatan rutin. Kita sempatkan atau luangkan waktu menyisir ranjau paku di jalanan yang saat ini masih sangat rawan sekali. Baik Pak Rohim, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman relawan. Ada yang ikut ke studio nggak hari ini? Ada. Yang mana teman-teman relawannya? Waduh, banyak ternyata. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Semangat terus ya Mas. Mari kita amankan Jakarta dari tindakan-tindakan oknum yang ingin membahayakan pengguna jalan. Kita akan break.
bagaimana kisah Pak Rohim? Apakah mimpinya akan jadi kenyataan atau Kak Eva yang mimpi akan menjadi kenyataan? Nantikan sesaat lagi dan kita dengarkan lagu berikut ini, Manusia Hebat. Seperti Pak Rohim yang mendedikan sebagian waktunya untuk keamanan pengguna jalan. Baik pemirsa, malam hari ini kita sudah melihat dua pejuang hebat kita berupaya untuk mewujudkan mimpi mereka. Yang pertama ada Mbak Eva yang mendirikan Rumah Belajar Cahaya Indonesia dan berjuang untuk anak-anaknya, anak-anak didik kesayangannya. Dan juga ada Pak Rohim yang mendirikan komunitas Sapu Bersih Ranjau Pakau yang memang berdedikasi selama ini untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Nah, untuk kita ingat lagi seperti apa perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita saksikan dalam tayangan berikut. Mimpi apa sih yang dibawa ke sini yang ingin diwujudkan? Agar anak-anak di Rumah Belajar Cahaya Indonesia di TPA Rawa Kucing, mereka dapat memiliki tempat yang layak untuk mereka dapat belajar. Saya mikir kalau bukan saya yang di sana mau siapa lagi? Ya. Yang pertama. Yang kedua, apa ya yang mau saya kasih buat adik-adik di sana? Saya belum punya penghasilan apa-apa pada saat itu. Akhirnya saya mikir bahwa harus saya bagikan ilmu. Bapak datang ke panggung Mimpi Jadi Nyata pasti membawa mimpi yang besar. Apa sih Pak kalau boleh tahu? Alat untuk kegiatan kami ya pokok pertama itu magnet, jas hujan, senter, juga ada seperti untuk malam hari itu lampu lalin. Untuk tanda ketika kita kegiatan, jadi pengendara itu melihat keadaannya kita. Kegiatan kami di lapangan ini memang cukup berisiko. Dulu saya pertama kali aktif di Daan Mogot itu pernah dikeroyok 2 orang. Waduh. Ketika lagi melakukan penyapuan itu pengendara sepeda motor berboncengan, saya lagi jongkok, ditendang. Bahkan ketika penyapuan di wilayah pusat, daerah Jakarta Pusat, ditabrak kendaraan roda sampai kepala mendapat 12 jahitan juga. Baik, sekarang kembali saya panggilkan kedua pejuang mimpi kita, Mbak Eva dan Pak Rohim untuk naik ke panggung Mimpi Jadi Nyata. Baik para juri dan juga Mas Ferdi sudah hadir lagi bersama kita kedua pejuang mimpi kita. Ini dipertaruhkan nih, siapa yang mimpinya akan diwujudkannya ini? Adalah tugasnya Mas Ferdi. Silakan Mas. Terima kasih Dika, tentunya bukan hal yang mudah untuk menentukan siapa yang mimpinya akan terwujud. Apakah Kak Eva atau Pak Rohim, ya dua-duanya memberikan kontribusi yang luar biasa untuk lingkungan dan juga sesama. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pejuang mimpi kita. Kak Eva, Pak Rohim, inilah dia saat yang dinantikan untuk perwujudan mimpi. Sesaat lagi akan ada grafik yang kami tampilkan setelah Dewan Juri berembuk untuk memutuskan siapa di antara pejuang mimpi kita yang akan terwujud mimpinya. Jika grafik berhenti di angka 1, berarti proses perwujudan mimpi itu tercapai. Jika grafik berhenti di angka 2, maka proses menuju ke perwujudan mimpi yang akan diberikan. Tapi jika grafik berhenti di angka 3, mohon maaf, kami tidak dapat mewujudkan mimpi dari pejuang mimpi kita. Sudah siap Kak Eva dan Pak Rohim? Maka siapakah dari pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud di kesempatan malam hari ini? 40 detik waktu yang diberikan untuk kedua pejuang mimpi kita. Grafik mulai bergerak, punya Kak Eva langsung melejit ke titik nomor 3.
Bagaimana dengan Pak Rohim? Apakah dapat menyusul? Ya, sama-sama di ketiga menuju proses ke titik kedua untuk proses perwujudan mimpi. Jika salah satu dari pejuang mimpi kita ini akan diwujudkan. Kita lihat waktu masih ada kurang lebih 10 detik. Kak Eva telah melewati titik nomor 2. Pak Rohim pun sudah. Waktu tinggal 3 detik, 2 detik. Siapa yang terwujud? Pak Rohim. Selamat Pak Rohim. Apa yang dimimpikan berhasil tercapai. Kak Eva bukan berarti tidak diwujudkan. Tapi saya harus jelaskan pada kesempatan ini setelah berembuk Dewan Juri bahwa proses perwujudan untuk Kak Eva ini akan diwujudkan dan diberikan berupa tenda. Mengapa tenda? Karena lahan yang dipergunakan oleh Kak Eva untuk mengajar itu akan dialihfungsikan, akan menjadi taman. Jadi dirasakan bahwa tendalah yang paling tepat. Jadi di mana nanti Kak Eva akan membuat tempat belajar baru, jadi tenda ini bisa dipindahkan. Jadi itu yang akan diberikan oleh Kak Eva. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Rohim, gimana rasanya akhirnya dapat alat-alat baru, senter, terus sudah gitu alat lalin, jaket. Nah, apa yang Pak Rohim rasakan dan apa yang disampaikan kepada pemirsa dan juga Dewan Juri? Alhamdulillah, terima kasih. Saya mewakili teman-teman. Tentu senang sekali dengan bantuan peralatan yang diberikan untuk menunjang kegiatan saya bersama teman-teman di lapangan. Ya. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Rohim, sehat terus, semangat terus melakukan kebaikan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rohim dan teman-teman relawan yang hadir dari Sabar. Silakan Dika. Mbak Eva, ini juga walaupun proses perwujudan mimpinya tidak seperti yang diharapkan karena ada kendala dalam ahli fungsi tanahnya, tapi ini pastinya tenda akan lebih nyaman, lebih layak. Perasaan Mbak Eva untuk adik-adik didiknya gimana nih? Oke, saya sangat berterima kasih kepada para juri dan juga Bapak Ibu dan juga penonton dari Dai TV dan Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih, kami tahu bahwa ini yang terbaik buat anak-anak kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa tenda ini pasti akan sangat berguna buat mereka. Oleh karena memang saya sampaikan juga kepada kru dari Mimpi Jadi Nyata bahwa tempat yang akan kami gunakan saat ini akan dialihfungsikan. Sehingga kami akan mengajar untuk sementara di taman dan kami berdoa semoga dengan bantuan juga dari para sponsor kami akan menemukan tanah di mana kami akan membangun rumah belajar yang layak juga buat mereka. Amin. Amin. Kita harapkan sama-sama ya Mas Ferdi ya. Semoga ada yang terketuk hatinya memberikan tanah dan juga mewujudkan bangunan tersebut untuk anak-anak Indonesia. Amin. Ya. Itu dia. Ini yang memang kita harapkan dari semua tayangan Mimpi Jadi Nyata. Ya. Banyak yang tergugah, banyak yang bisa menginspirasi untuk bisa mewujudkan bagaimana mimpi orang-orang hebat ini. Dan kami membuka banyak sekali pintu untuk para pihak dan juga pengusaha untuk bersama-sama Dai TV mewujudkan mimpi-mimpi orang terkasih. Mari kita terus tebar kebaikan seperti yang halnya dilakukan oleh Pak Rohim dan juga Kak Eva. Dan harapan kami tayangan ini agar bisa menjadi inspirasi dan juga mengetuk hati Anda untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam.